Halo, salam jumpa dengan saya di Pak Cim 71 Channel. Saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP kelas 7 untuk semester Gasal, bab 1 bagian 1 yang berjudul Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dengan tampilan slide PowerPoint yang menarik, template buatan saya sendiri. Dengan tampilan slideshow. Kita tunggu tampilannya. PPKN SMP kelas 7 semester Gasal, bab 1 bagian 1, berjudul Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk klik atau menekan tombol like, kemudian subscribe, bunyikan loncengnya, dan share. Kita akan bahas tentang yang pertama, pembentukan BPUPKI. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan pembentukan BPUPKI oleh pemerintahan penjajahan Jepang, khususnya berkaitan dengan hal berikut, yaitu kapan dibentuk, siapa yang membentuk, bagaimana suasana pembentukannya, berapa jumlah anggotanya, bagaimana susunan organisasi, lalu apa tugasnya BPUPKI, kapan melaksanakan persidangan, dan siapa saja tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidatonya dalam sidang tersebut berkaitan dengan dasar negara. Kapan BPUPKI dibentuk? Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan oleh Belanda. Namun karena kekalahan Belanda oleh Jepang pada Perang Asia Timur Raya, kekuasaan penjajahan Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, yaitu Subang, Jawa Barat, pada tanggal 8 Maret 1942. Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami nasib yang lebih buruk dengan adanya tanam paksa, pengambilan paksa hasil bumi rakyat, perbudakan, dan kerja paksa atau rodi. Setelah kekalahan Jepang perang dengan sekutu, membuat Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia karena desakan para pemuda. Maka pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Teo Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Susunan organisasi BPUPKI. BPUPKI dilantik Jepang pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri dari atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Ratu Tumenggung Rajiman Wedyadiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangase Yoshio, ini dari Jepang, dan Raden Pangeran Suroso.
BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 45 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membantu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Cu Sangiin dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Nah, sekarang seperti ini, gedung ini masih berdiri sampai sekarang. Sekarang kita akan membahas tentang perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, pondasi yang kuat sangat dibutuhkan agar bangunan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI Dr. Kanjeng Ratu Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya, yaitu tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Usul mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ya, gambar di samping adalah Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 45, Mr. Muhammad Yamin saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Ya, ini kata Mr. Muhammad Yamin. Yang berikut, kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Ya, ini terdapat dalam risalah sidang halaman 12. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial.
Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia Merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia Merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut, setelah tadi pada tanggal 31 Mei 45, Profesor Dr. Mr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia Merdeka adalah sebagai berikut. Ya, ini Pak Dr. Mr. Supomo seperti gambar di samping ini. Nah, dasar negara merdeka menurut Profesor Dr. Mr. Supomo sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia Merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 45 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Usulannya berbentuk filosofis Grondslag atau Weltanschauung. Filosofis Grondslag atau Weltanschauung adalah fundamen filsafat pikiran jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno adalah sebagai berikut. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Ini gambar Insinyur Soekarno ya. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma atas petunjuk seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar.
Dan di atas kelima dasar itulah didirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul, yaitu Indonesia Merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu 1. Golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Golongan usul yang mengenai dasar. 3. Golongan usul yang mengenai unifikasi dan federasi. 4. Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. 5. Golongan usul yang mengenai warga negara. 6. Golongan usul yang mengenai daerah. 7. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. 8. Golongan usul yang mengenai pembelaan. Dan 9. Golongan usul yang mengenai soal keuangan. Sesudah sidang Cuo Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa WUKKI. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, ini golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kaharem Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokrosuyoso, ini golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Yang berikut kita akan melihat siapa saja panitia 9. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Kedua ini Mr. Muhammad Yamin. Yang ketiga ini Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang berikut ini adalah Dr. Honoris Causa Alexander Andris Maramis atau A.A. Maramis. Alexander Andris Maramis. Yang berikut ini adalah Raden Mas Abikusno Cokrosuyoso. Yang berikut ini adalah Profesor Abdul Kaharem Muzakir. Yang berikut ini adalah Haji Agus Salim. Yang berikut Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian ini yang terakhir Ahmad Subarjo. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah
kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Gangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 45 Panitia 9 telah mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antara peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi lengkap naskah Mukadimah Hukum Dasar adalah sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya,
naskah mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 45. Pada tanggal 14 Juli 45, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Ofsir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa berkeberatan. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, demikian dahulu pelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada pelajaran berikutnya. Mari kita wujudkan hidup damai, ramah, dan saling menghargai. Sekali lagi, setelah menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, lalu subscribe, supaya tidak ketinggalan video saya, bunyikan loncengnya dan share. Terima kasih telah menyaksikan video saya, kiranya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya pada topik yang lain.